Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Victorious People, senang bersama-sama kembali. Saya berdoa saudara ada di dalam damai sejahtera Tuhan, kasih sukacita ilahi, semua ada di dalam kehidupan setiap kita. Tapi hari ini, kalau saudara merasa kesendirian, kalau saudara merasa sepertinya tidak ada orang yang mengerti keadaanmu, saudara sedang melewati masa-masa kering dalam hidupmu. Seperti pohon-pohon yang di belakang saya yang tidak ada daunnya, sedang rontok, tidak ada buahnya. Mungkin seperti itu yang saudara alami. Saya teringat akan Ayub di cerita Alkitab, di mana dia adalah seseorang yang saleh, yang berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, dan dia orang yang sangat diberkati. Tetapi yang terjadi dalam kehidupannya, Ayub kehilangan keluarganya, istri, anak-anaknya, dia kehilangan sahabat-sahabatnya, dia juga kehilangan kesehatannya, dia sakit. Saudara, bukan itu saja, tetapi Ayub juga melewati masa-masa sulit di mana hartanya, setiap apa yang ia punya, hilang. Mungkin saat ini saudara ada di posisi seperti Ayub, kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan yang berharga dalam hidupmu. Dan waktu di dalam kesendirian, in your loneliness, saudara bisa saja mencari teman-teman. Saudara bisa saja bekerja, workaholic, karena saya pernah melakukan itu. Ya, cari kesibukan, lepas kesibukan. Atau saudara bisa saja masuk di dalam hobi saudara. Atau saudara pergi shopping untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi ketahuilah saudara, kekosongan yang ada di dalam hati kita tidak bisa dipenuhi dengan siapapun atau apapun kecuali Tuhan Yesus. Karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita, saudara dan saya, waktu kita melewati masa-masa yang sulit, di mana orang tidak mengerti, di mana you feel you are so lonely. Firman Tuhan mengatakan, "Mari, datanglah kepadaku, engkau yang berbeban berat, engkau yang letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saya mengajak setiap saudara yang sedang mengalami masa-masa sulit, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengerti keadaan saudara. Dia tahu hati saudara, keberadaan saudara. Firman Tuhan Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat ini, dalam kesendirianmu, ketahuilah bahwa Tuhan selalu besertamu. Bapa di surga mengasihimu. Yesus sangat mengerti keadaanmu. Dan waktu Yesus tersalib pun, dia merasakan waktu-waktu kesendirian di mana waktu Bapa terlepas, tidak terhubung dengannya. Dia merasakan kesendirian itu, saudara. Paulus, salah satu contoh di Alkitab yang luar biasa. Di dalam kesendiriannya, di dalam penjara, di mana tidak ada pengharapan, dia memutarbalikkan keadaannya. Dia berharap, dia fokus kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Karena itulah dari dalam penjara pun ia bisa menulis surat dengan suara kemenangan kepada jemaat di Filipi. Saudara yang dikasihi, Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Mari kita jangan terus fokus mengasihani diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan beserta kita. You are not alone. Suatu waktu saudara, ada seseorang yang begitu hancur hatinya. Dia tidak ada lagi pengharapan dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Lalu waktu dia sedang mau memutuskan untuk bunuh diri, dia mendengar tiba-tiba suara anjing gonggong di luar rumahnya, ribut sekali, dan itu membuat dia kesal.
Karena dia kesal, dia keluar dari rumahnya, dia buka pintu, dia teriakin anjingnya, dan anjing itu lari dan kabur. Dan waktu dia tutup pintu itu lagi, dia berbalik, saudara, dan dia ingin melakukan apa yang dia mau lakukan, yaitu bunuh diri. Dia tersenggol meja, dari meja itu ada buku yang jatuh, keluar suatu selipan buku. Dan dia sempat mengangkat loh, saudara, selipan buku itu. Dan yang luar biasanya, saudara, selipan buku itu ternyata menuliskan janji Tuhan yang berkata, "Engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihimu." Saat itu dia tersentak. Saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dia tersungkur, dia menangis kepada Tuhan, dan dia merasakan kasih Tuhan menyelimuti hidupnya. Saudara yang dikasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Dia selalu memegang tangan kita. Mari saudara, datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya. Saudara, waktu saudara datang kepada Tuhan, ketahuilah saudara sedang mencari hadiratnya. Dan itulah yang terpenting waktu saudara sedang mengalami kesendirian. Karena Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jangan lari daripada Tuhan, tetapi larilah mendekat kepada Tuhan. Mari saudara, waktu dalam kesendirian, lebih lagi kita mencari hadirat Tuhan. Masuk di dalam doa. Mari saudara masuk di dalam doa. Mungkin saudara berdoa dengan menulis. Kenapa saya katakan ini? Karena dari usia kecil saya sudah tahu arti kesendirian, loneliness. Dan saya menulis surat kepada Tuhan. Saya tidak biasa menceritakan masalah kepada orang, tetapi saya biasa tulis kepada Tuhan. Mungkin saudara bisa menulis, tuliskan. Dan apa isi hatimu kepada Tuhan. Make a journal, buatlah sebuah journal. Atau saudara yang bisa menulis lagu, tulis lagu, sebuah lagu doa kepada Tuhan. Lakukan apa yang saudara lakukan dengan Tuhan. Saya percaya saudara saat ini pun, waktu saudara sedang sendiri, dan waktu saudara menyadari bahwa Tuhan bersamamu, ada suatu iman yang timbul. Mari saudara, lakukanlah, mulailah. Saya menantang saudara loh sekarang. Mari mulailah melakukan sesuatu dengan make you know that God is with you. Tuhan besertamu. Ya, apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara menjahit, mungkin saudara membuat menu makanan, atau sudah membuat keterampilan. Saudara tahu, saudara tidak sendiri. Ngobrol sama Tuhan. Biarlah itu menjadi doamu, gaya hidupmu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita bisa tenang, mengalami hadirat Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Biarlah apa yang kita lakukan senantiasa memuliakan Tuhan. Karena waktu kita menyadari kita tidak sendiri, ada kekuatan ilahi, ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada saudara, ada sesuatu pewahyuan yang Tuhan berikan. Bahkan saya percaya melalui kesendirian, melalui masa-masa saudara seperti sendiri ini, justru inilah masa di mana Tuhan sedang membawa kita mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Dan semakin lagi saudara dan saya dikuatkan. Hari ini pun saya ini melakukan rekaman ini sendiri saudara. Tetapi saya sadar saya tidak sendiri secara fisik. Mungkin saya sendiri, tapi saya menyadari Tuhan beserta saya. Apapun masalah yang harus saya lewati atau apa, saya tahu ada Tuhan. Sama dengan saudara. Ayo saudara, you are not alone. We have God. Kita mempunyai Tuhan yang mengasihi setiap kita.
jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, Victorious People, kita datang mencari hadirat Tuhan. Dengan sengaja cari hadirat Tuhan dan berseru di dalam namanya Yesus Kristus. Saudara pasti dapat melewati segala kesendirian ini dan menjadi pemenang. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang setia kepada setiap kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang sedang melewati masa-masa kesendirian, we feel lonely, merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada orang yang mengerti. Tetapi saat ini kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami dan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih indah, dari satu terobosan kepada terobosan lainnya. Kami dapat melakukannya karena kami berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau menguatkan kami, Engkau menyegarkan kami, Engkau memulihkan kami, dan kami berharga, kami mulia, dan kasih-Mu atas kami begitu nyata. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, teman-teman Victorious People, terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat, oke? Shalom. Bye-bye.